Rasanya tak ada seorang yang tak kenal bubur. Bahkan hampir setiap suku bangsa di dunia punya varian kuliner yang satu ini. Nah, salah satu bubur yang sangat digemari di Indonesia pastinya bubur ayam. Bahkan kini kuliner ini tak hanya dinikmati sebagai menu sarapan pagi. Banyak warung atau restoran yang menjual bubur ayam dari pagi hingga malam hari. Bubur ayam sendiri sebenarnya bukan makanan Indonesia asli, melainkan diadopsi dari bubur beras Cina. Dan seiring berjalannya waktu, bubur ayam pun tak lagi sama dengan bubur beras Cina. Kuliner yang sudah ada sejak tahun 238 ini muncul karena musim paceklik. Pada masa Kaisar Kuning terjadi kekurangan bahan makanan. Apa yang menyebabkan perbedaan di antara keduanya? Tentunya ada di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Aku suka rasanya sih karena aku lebih prefer makanan asin, jadi itu masuk banget di lidah aku. Nah kalau bubur Chinese ini menurut aku kita makan buburnya aja tuh juga udah enak. Terus habis itu juga bahan-bahannya juga kan karena cuman kayak direbus doang jadi lebih sehat tentunya buat tubuh. Santapan bubur sudah dikenal bangsa Cina sejak 200-an tahun sebelum Masehi. Konon kala itu bangsa Tiongkok mengalami musim paceklik panjang. Hingga suatu saat Kaisar Xuanyuan Huangdi menuangkan sup panas ke atas nasinya hingga mengembang menjadi bubur. Sang kaisar pun meminta juru masaknya untuk memasak nasi menjadi bubur agar lebih banyak makanan yang bisa disantap rakyatnya. Dan seiring berjalannya waktu, bubur pun menjadi santapan sehari-hari orang Tiongkok. Kebiasaan ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beradaptasi hingga timbul jenis bubur ayam khas Jakarta, Cianjur, Bandung, Cirebon, dan lain-lain. Nah kalau di bubur Cina itu biasanya dia masak berasnya di awal itu dia pakai dari air dari rebusan ayam kampung, jadi gurih. Jadi kalau cita rasanya sebenarnya kalau bubur Cina itu lebih dominan gurih ke asin. Nah kalau di Indonesia itu cita rasanya lebih kompleks, jadi ada asin, ada manis, ada gurihnya. Kunci kelezatan bubur berbahan beras tentunya bergantung dengan kualitas beras yang digunakan. Apalagi bubur beras asli Cina atau congee mengutamakan cita rasa bubur dibanding toppingnya. Salah satu restoran bubur beras Cina di Jakarta pun mengaku hanya menggunakan beras asal Cianjur untuk menjaga kualitas buburnya. Untuk dapat beras yang berbeda dari yang kami pakai saat ini dan ternyata memang harus dikalibrasi kembali gitu. Karena memang sudah disesuaikan dengan takaran bumbu yang sudah kita pakai, jadi untuk menggunakan beras yang lain kami rasa belum cocok sih gitu. Jadi kami tetap masih percaya dengan beras yang saat ini kami pakai. Bubur Cina itu bisa jadi lebih encer. Tapi juga kadang-kadang sekarang tergantung lagi ya, kadang-kadang juga ada di restoran-restoran tertentu yang memang menyajikan buburnya ini tuh kental. Membuat bubur beras Cina sama dengan membuat bubur berbahan beras lainnya. Beras yang telah dicuci bersih langsung dimasukkan ke dalam air rebusan ayam kampung. Lalu diaduk terus-menerus selama berjam-jam hingga menjadi bubur. Proses pembuatannya yang cukup panjang. Dimulai dari proses pembuatan kaldu yang memakan waktu bisa sampai 8 jam. Terus kemudian setelah kaldu itu selesai, dicampurlah dengan beras yang kami siapkan untuk menjadi bubur dengan memakan waktu proses sekitar 3 jam. Seperti itu, dan itu pun harus selalu diaduk gitu. Karena kalau tidak diaduk itu akan menimbulkan bau hangus ataupun gosong. Bubur yang matang ditandai dengan tekstur nasi yang sudah pecah. Bubur pun siap disajikan dengan berbagai topping di atasnya. Salah satu topping yang menjadi ciri khas bubur beras Cina adalah telur pitan. Telur berwarna kehitaman ini memiliki tekstur kenyal seperti agar-agar dan memiliki aroma seperti belerang. Konon, telur pitan sudah ada sejak 600 tahun lebih yang lalu atau pada masa dinasti Ming di Hunan. Diriwayatkan seorang pria tak sengaja menemukan telur bebek di dalam tanah kapur di bekas pembangunan rumahnya. Meskipun diperkirakan sudah tertimbun tanah berbulan-bulan lamanya,
Namun telur ini punya tekstur yang unik dan nikmat rasanya. Sekilas, proses membuat telur pitan hampir sama dengan membuat telur asin. Namun beda di bahan dan lamanya waktu pembungkusan. Bahan utama membuat telur pitan adalah tanah liat pecahan bata, arang atau abu kayu, daun teh kering dan kapur sirih, sedikit garam dan sekam. Sementara untuk telur asin hanya membutuhkan tanah liat dari pecahan bata, sekam dan garam. Untuk pembungkusan, telur pitan membutuhkan waktu sekitar 100 hari lamanya. Sementara telur asin hanya membutuhkan waktu 7-10 hari saja. Karena sebenarnya prosesnya adalah memasukkan alkali ke dalam cangkang telur. Nah, prosesnya biasanya kita membutuhkan garam, sodium hidroksida, lalu dilarutkan ke air, dan telurnya dimasukkan ke dalam campuran ini, lalu biasa dibiarkan 15-20 derajat Celcius selama kurang lebih 10 hari. Dan setelah itu baru dibalut dengan tanah liat atau lalu dibalut lagi di luar pakai sekam. Setelah diperam selama beberapa minggu hingga bulan, telur bebek pitan akan berubah warna menjadi abu-abu atau hijau tua. Putih telur mendapat warna coklat tua dan berubah menjadi jeli tembus pandang yang mendapat rasa asin. Setelah pengawetan selesai, telur pitan siap untuk dimakan tanpa perlu dimasak. Rasanya creamy dengan aroma amonia dan belerang yang sangat tajam. Sebutir telur pitan mempunyai jumlah kalori dan lemak yang lebih besar dari telur asin, namun cenderung memiliki kolesterol yang lebih rendah. Menurut ilmu kedokteran Cina, konsumsi telur pitan dapat menyembuhkan sakit mata, sakit gigi, menurunkan tekanan darah, dan menyembuhkan vertigo. Rasanya yang tajam, manis, dan asin juga dipercaya dapat menyegarkan badan, menurunkan rasa panas di usus, serta menyembuhkan diare. Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa telur pitan juga mengandung beberapa zat kimia berbahaya seperti amonia dan hidrogen sulfida. Namun dalam kadar yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi dalam jumlah normal. Restoran bubur Cina memilih untuk mengimpor telur pitan langsung dari Taiwan. Selain untuk menjaga agar cita rasa pecinannya lebih terasa. Telur pitan tak perlu pengolahan apapun, cukup dibelah menjadi beberapa bagian, maka telur pun bisa langsung dimakan. Selain telur pitan, topping yang khas dari bubur beras Cina adalah ayam rebus, telur kecap, dan juga ikan rebus. Khusus ikan rebus, cara pengolahannya cukup unik. Ikan yang sudah dibersihkan cukup disiram dan direndam pada kuah kaldu panas hingga dagingnya matang. Kebetulan kalau ikan yang kita pakai itu ikan dori. Jadi kami memakai ikan dori karena memang tidak menimbulkan bau amis ataupun juga bau lumpur seperti itu. Nah, ikan dorinya juga kami rebus terlebih dahulu, kemudian nanti untuk dijadikan ke topping bubur. Tak lupa beberapa topping lain seperti ayam panggang, cakwe, daun bawang, jahe, dan cabai juga dihidangkan sebagai pelengkap. Salah satu rempah yang wajib ada dalam bubur Cina adalah jahe. Nah, karena memang jahe itu memang bumbu yang paling penting di makanan tradisional Cina tuh memang paling penting. Jadi jahe, bawang putih itu adalah dua bumbu yang memang selalu hampir ada di setiap masakan. Mau masakan ikan, mau ayam, yang lainnya pasti memakai dua bumbu ini. Sejatinya jahe memang memiliki peranan penting dalam masakan Cina. Sifatnya yang hangat dan pedas menambah cita rasa dan aroma yang khas. Meski menjadi bahan wajib, jahe tidak dicampur dalam memasak bubur, melainkan dihidang sebagai topping. Jahe pun diiris tipis-tipis agar rasanya tidak begitu mendominasi buburnya. Jadi jelas bahwa hidangan bubur beras Cina lebih menampilkan keotentikan atau keaslian rasa bubur beras yang dipadukan dengan berbagai olahan sederhana toppingnya. Karenanya pula, bubur beras Cina lebih sering dihidangkan bersama kecap asin untuk menambah gurihnya bubur. Sementara bubur ayam turunannya yang ada di Indonesia lebih mengutamakan perpaduan rasa topping yang melimpah dan kecap manis pun cenderung menemani bubur ayam khas lokal kita.